tadinya yang dibakar cuma di Makassar gitu, tapi karena Ya. itu kemudian menjadi sangat viral, menjadi sangat besar narasinya di media, di tempat lain juga mulai mulai ikut-ikutan. Masa Makassar bakar DPR-nya kita enggak gitu ya. Ya. Kira-kira seperti itu dan itu akhirnya terjadi di mana-mana. Berkaitan Ah, dengan polisi yang seperti tidak ada eh, di berbagai kota, berkaitan dengan aksi yang sebetulnya eskalasinya agak meningkat. Apa ini karena situasi di Jakarta ada rantis yang menabrak pengemudi ojol hingga tewas, sehingga kemudian polisi agak ragu untuk melakukan tindakan-tindakan yang semestinya bisa mereka lakukan untuk melakukan pengamanan di berbagai daerah, termasuk di kantor DPRD di Makassar. iya, iya itu sebenarnya itu alibi yang bisa diterima gitu ya. Hmm. Saya sebenarnya sempat ngomong-ngomong dengan beberapa petugas kemarin, mereka bilang bahwa aksi-aksi ini dianggap sudah membahayakan personil sehingga kemudian harus personil kepolisiannya harus harus ditarik dan segala macam karena pasca tanggal 28 itu sasarannya bergeser dari DPR ke polisi gitu. Hmm. Takutnya ada ancaman personil, tapi saya rasa juga sebagai tugas pokok dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, seperti apapun masalahnya mereka harus hadir uh, Hmm. uh, Setuju. untuk melakukan pengamanan itu. Toh juga pihak kepolisian kan sudah melakukan konferensi pers, menetapkan tersangka dan segala macam gitu. Dan tidak berarti kemudian polisi akan menjadi sasaran kemarahan publik gitu. Memang ada aksi-aksi yang mencoba ada uh, saya rasa narasi-narasi yang mencoba memprovokasi untuk menyerang polisi dan segala macam karena muncul tagar 12 13-12 itu ACAB Oke. itu all cops Hmm. are busted. Tapi saya rasa intinya bukan di situ gitu karena kehadiran polisi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengendalikan kerusuhan, mengamankan sarana-sarana vital, dan bukan justru malah memberi panggung yang terlalu besar kepada tentara yang akhirnya memicu spekulasi publik bahwa Ya. ini bisa muncul narasi darurat militer dan Hmm. segala macam gitu. Polisi harus profesional mengerjakan tugas pokok dan fungsinya gitu. Ketidakhadirannya selama 2 hari itu membuat kekacauan meluas kemana-mana gitu. Bahkan misalnya uh, uh, tadinya yang dibakar cuma di Makassar gitu, tapi karena Ya. itu kemudian menjadi sangat viral, menjadi sangat besar narasinya di media, di tempat lain juga mulai mulai ikut-ikutan. Uh, Masa Makassar bakar DPR-nya kita enggak gitu ya. Ya. Kira-kira seperti itu dan itu akhirnya terjadi di mana-mana. Uh, uh, Oke. dan semestinya itu bisa dicegah gitu ya. Oke. Pak Dengan Ali. kehadiran barikade saja itu Ya. bisa bisa sebenarnya mencegah. Ya, gimana Mas Baik? Pak Ali, saya garis bawahi dulu. Mudah-mudahan nanti saya bisa kembali lagi mengenai profesionalitas dari Polri ke Iya, depan terutama. Karena aksi unjuk rasa semacam ini dalam negara demokrasi seperti kita itu akan terjadi terus. Tanggal 1 Mei Hari Buruh iya, dan lain-lain ini akan terjadi lagi, lagi, dan lagi. Saya garis bawahi dulu karena saya tertarik dengan apa yang Pak Ali tadi katakan. Situasi kemarin sempat juga kemudian ada yang menunggangi sampai narasinya agak sedikit berubah dari apa yang diharapkan mahasiswa sebagai wakil suara dari rakyat begitu. Eh, Sampai akhirnya ada arah ini mau makar dan lain-lain. Kita itu di media sosial udah bilang jangan-jangan ini mau menurunkan Pak Prabowo RI 1 iya. nanti diganti RI 2 dan lain-lain. Sampai arah-arah yang sudah ke sana begitu. Nah, tetapi itu kemudian bisa dikembalikan. Itu menurut saya ya Pak Ali. Bagaimana kemudian banyak sekali anak muda, bahkan yang tidak tinggal di Indonesia melalui media sosial
Semua kemudian ada dalam 1-2 hari itu jaga Indonesia, jaga warga, eh, jaga suara rakyat dan lain-lain. Sehingga kemudian eh, aksi ini kembali kepada on the right track, kepada jalurnya lagi. Anda setuju dengan pendapat saya, Pak Ali? Uh, Partially, gitu ya. Oh, oke, silakan. Gini, apa? Memang kemudian ada ajakan-ajakan gitu ya. Ayo, ayo kita jaga warga, ayo kita ini. Tapi Mas Bayu sadar nggak? Mm-mm. Ajakan-ajakan itu justru menimbulkan ketegangan. eh, eh, Mm-mm. di warga gitu, seakan-akan misalnya tiba-tiba warga disuruh di Makassar di sini ya, ya yang saya tahu bahwa kita disuruh aktifkan siskamling gitu ya, ada seruan-seruan untuk mengaktifkan siskamling, bapak-bapaknya suruh jaga, terus yang viral itu bapak-bapak di Sumarekon apa di PIK itu yang Betul, di Bekasi. mereka ini. Itu kan secara psikologis meningkatkan ketegangan ketegangan warga gitu. Nah, ketika kemudian dihembuskan isu darurat, itu akan diterima karena kenapa? Mereka masyarakat itu merasa merasa oh kita memang lagi dalam kondisi tegang kok ini. Tapi membingungkan ya karena ketegangannya kok masa halte dibakar, satu negara jadi tegang gitu. Iya. Dan ini memungkinkan kemudian aparat melakukan tindakan-tindakan. Dan kita perlu paham juga bahwa di sosial media itu narasi tidak independen. Kita tahu bahwa di sosial media juga ada yang namanya influencer operation. Saya Mm. juga mencurigai bahwa tuntutan 17+8 ini juga adalah bagian dari influencer operation karena ada bagian-bagian yang uh, uh, membuat tuntutan-tuntutan itu menjadi abstrak yang tadinya sebenarnya tuntutan-tuntutannya jelas tapi di poin plus 8-nya itu menjadi sangat abstrak